kenyataannya Jelly tidak menepati janjinya karena alasan yang cukup logis, yaitu Proton tidak laku di luar Malaysia. Ya, betul, Proton tidak laku di luar Malaysia. Jadi sebenarnya Jelly hanya mengincar pasar Malaysia saja mengatasnamakan Proton agar bebas pajak dan memanfaatkan kebanggaan rakyatnya atas produk Proton di anggapnya produk nasional. Dari desain, dari mesin dan lain-lain itu tuh sebenarnya bukan original Malaysia, tapi dari perusahaan Jepang. Jadi apa yang terjadi nih setelah Jelly tidak menepati kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat ini? Apa kerugian yang dialami oleh Malaysia? Halo Ijam, selamat pagi Jam. Sehat Jam? Halo Dani, selamat pagi. Aku baik, terima kasih. Gimana kabar kamu hari ini? Ada yang bisa aku bantu? Oke, seperti biasa Jam, kita mulai lagi podcast hari ini. Pembahasan kita seputar dunia internasional, itu Malaysia. Malaysia lagi Jam. Wah, topik baik selalu menarik ya. Ada hal spesifik tentang Malaysia yang ingin kamu bahas hari ini? Betul Jam. Mungkin tentang hubungan dengan Inggris atau kontribusi mereka? Betul Jam, jadi kalau kita berbicara Malaysia itu seperti yang saya bilang nggak akan pernah ada habisnya. Bahkan ini kalau kita perhatikan Jam, pembahasan kali ini itu masih berhubungan dengan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Kalau di awal dulu kita sebelumnya sempat kita bahas tentang Malaysia krisis pangan, beras dan juga gas. Kemudian berkelanjutan, saya bilang ini adalah sebuah karma. Nah, terus kemudian karma bertubi-tubi berkelanjutan dengan PHK besar-besaran yang dilakukan oleh Petronas. Kemudian sekarang saya nggak tahu nih harus kasih judul apa lagi nih, karena kan kemarin bertubi-tubi udah. Nah sekarang setelah pangan, PHK, kemudian sekarang yang sedang terjadi adalah kasus atau apa namanya Proton Jam. Wah, memang banyak sekali hal yang bisa dibahas tentang Malaysia ya. Kasus kolaborasi Proton ini juga bisa jadi topik yang menarik, terutama soal bagaimana mereka mengelola bisnis dan menghadapi tantangan. Judul podcast yang seperti dampak kerugian kolaborasi Proton, apa yang terjadi di Malaysia, bisa menjadi pilihan yang pas. Gimana menurut kamu? Oke Jam, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa saya mau sapa dulu teman-teman yang udah hadir dari mana aja. Silahkan absen dulu isi kolom komentarnya. Karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cari ribut bareng saya Sena dan juga si Ijem. Siapkan takjilnya, kita mulai obrolannya. Siap Jam, sekali lagi Malaysia kena dampak kesombongannya. Setelah krisis pangan, PHK besar-besaran Petronas, sekarang ikon kebanggaan putra bangsa yang mereka klaim produk original Proton mengalami kehancuran akibat dipermainkan perusahaan Cina. Jadi mereka tuh selalu bangga dengan apa namanya produk nasional mereka. Padahal kalau kita perhatikan Proton ini sebenarnya tidak real produk nasional mereka. Dari desain, dari mesin dan lain-lain itu tuh sebenarnya bukan original Malaysia, tapi dari perusahaan Jepang. Sedikit informasi dulu, sebenarnya Proton hanya Proton tuh hanya namanya saja Jem. Yang berasal dari Malaysia, sebenarnya mesin dan desain berasal dari perusahaan Jepang. Pemerintah Malaysia sudah lama resmi mengumumkan kalau Proton sudah dijual ke perusahaan Cina yaitu Jelly dan tidak lagi jadi milik Malaysia. Nah ini tuh sekitar 7 atau berapa tahun yang lalu lah gitu kan, dengan perjanjian sebagian produk yang ini yang saya maksud kena tipu tadi Jam. Sebagian produk diproduksi di Malaysia, produk-produk yang nantinya akan dijual ke Asia, khususnya setir yang sebelah kanan yang biasa kita pakai nih di Indonesia. Kenyataannya Jelly tidak menepati janjinya karena alasan yang cukup logis, yaitu Proton tidak laku di luar Malaysia. Ya, betul, Proton tidak laku di luar Malaysia. Jadi sebenarnya Jelly hanya mengincar pasar Malaysia saja mengatasnamakan Proton agar bebas pajak dan memanfaatkan kebanggaan rakyatnya atas produk Proton di anggapnya produk nasional. Nah ini menarik Jam, yang terakhir tadi. Jadi memang alasannya cukup logis karena Proton memang di luar Malaysia itu nggak laku Jam, termasuk di Indonesia sendiri gitu kan. Banyak dealer-dealernya yang gulung tikar dan mungkin sekarang udah nggak ada lagi. Nah jadi Malaysia, perusahaan Jelly ini memang cukup logis. Mereka hanya mengincar pasar Malaysia.
Karena itu kan mobil nasional Jam. Dari segi pajak dan lain-lain itu dapat keringanan dari pemerintahnya sendiri, dari kerajaan Malaysia itu dapat keringanan semacam subsidi gitu Jam. Terus ditambah lagi di Malaysia masih sangat laku karena selain harganya yang murah, kemudian juga masyarakat Malaysia bangga bahwa itu tuh produk mereka gitu kan. Padahal yang awalnya itu kolaborasi perusahaan Jepang sekarang sekarang digantikan oleh Geely perusahaan Cina. Nah, sebelum kita lanjut Jam, ada yang ingin kamu tanggapi dulu Jam? Menarik banget Dani. Jadi memang ada banyak lapisan yang bisa digali dari kolaborasi Proton dan pengaruhnya terhadap Malaysia. Kalau kita lihat dari sudut pandang bisnis, sepertinya memang ada pertimbangan strategis yang lebih kompleks di balik itu semua. Mungkin bisa kita eksplor lebih dalam tentang bagaimana perusahaan seperti Geely memanfaatkan pasar Malaysia dan dampaknya terhadap persepsi nasional. Jadi sebenarnya pihak Malaysia memang sudah menyadari kalau mereka tuh seolah-olah kena tipu, dan itu udah ada pernyataan resminya seolah-olah kena tipu. Bahkan pemerintahnya sudah mengumumkan bahwa Proton bukan milik mereka lagi. Nah, ya seperti itu dia Jam, yang tadi saya katakan bahwa awal perjanjiannya umpama kurang lebih pembelian saham Proton tuh harganya 800 juta ringgit Malaysia, kalau nggak salah kurang lebih ya Jam. Terus yang mereka terima hanya sekitar 10%. 10% yang diterima oleh Proton, karena sisanya 800 juta tuh dibayar dengan produk. Nah, produknya tuh tetap produknya tetap ada produk Proton dari Geely ini. Terus kemudian di Malaysia sendiri tetap berproduksi Proton untuk disebarkan atau diekspor ke negara-negara tertentu seperti Indonesia, Filipina, yang setir kanan Jam, yang setir kanan intinya gitu, termasuk di Malaysia itu sendiri. Tapi pada kenyataannya untuk pasar luar Malaysia, Proton dianggap tidak laku oleh Geely. Nah, itu mungkin salah satu penyebab Geely ogah gitu kan. Kalau misalkan mereka terus memaksakan, ya bisa rugi. Akhirnya tidak lanjut, dan kebenarannya Geely mungkin hanya mengincar pasar Malaysia, memanfaatkan semacam subsidi gitu, kemudian memanfaatkan rakyatnya yang memang percaya bahwa itu masih mobil nasional mereka, buatan mereka. Wah, memang kasus ini cukup rumit ya. Terkadang dalam dunia bisnis, kerjasama internasional seperti ini bisa menghadirkan tantangan yang tak terduga. Sepertinya, penting untuk melakukan riset yang mendalam dan memastikan kesepakatan yang jelas sebelum memulai kolaborasi. Oke, betul Jam, betul sekali. Nah, menurut kamu bagaimana negara-negara bisa lebih belajar lagi melihat situasi seperti ini Jam? Menurutku, negara-negara bisa belajar dengan beberapa cara. Pertama, penting untuk melakukan due diligence yang mendalam sebelum memulai kerjasama, termasuk memeriksa latar belakang dan rekam jejak mitra bisnis. Kedua, penting untuk memiliki kesepakatan yang jelas dan terperinci, termasuk dalam hal hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketiga, komunikasi yang terbuka dan transparan antara kedua belah pihak sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Oke, pemerintah Malaysia sudah lama resmi mengumumkan kalau Proton sudah dijual ke perusahaan Cina Geely dan tidak lagi jadi milik Malaysia. Nah, kapan Malaysia menjual Proton itu Jam? Tahun berapa Jam? Pemerintah Malaysia resmi menjual saham mayoritas Proton ke perusahaan China, bukan Geely, pada tahun 2011. Kesepakatan itu terjadi pada bulan Mei 2011 dengan Geely mengakuisisi 99% saham Proton. Ini menandai langkah besar dalam perubahan kepemilikan perusahaan mobil Malaysia yang sebelumnya dikenal sebagai kebanggaan nasional. Dengan perjanjian atau kesepakatannya seperti apa? Dalam kesepakatan antara Proton dan Geely pada tahun 2011, ada beberapa poin utama yang menjadi bagian dari perjanjian jual beli tersebut. Pertama, Geely mengakuisisi 49% saham Proton melalui investasi yang cukup besar, yang bernilai sekitar hampir 60 juta dolar AS. Sebagai bagian dari kesepakatan, Geely juga setuju untuk membantu Proton dalam hal teknologi dan pengguna mobil. Hal ini termasuk membawa teknologi mobil listrik dan berbagi platform dengan Geely, sehingga Proton dapat meningkatkan kualitas produk mereka dan bersaing lebih baik di pasar internasional.
Salah satu aspek penting dari perjanjian ini adalah bahwa Geely tidak hanya membeli saham Proton, tetapi juga mendapatkan kontrol dalam hal pengembangan dan arah bisnis ke depan. Namun, meskipun Geely memiliki saham mayoritas, pemerintah Malaysia melalui Khazanah Nasional yang merupakan pemegang saham utama Proton sebelumnya, tetap memiliki peran penting dalam pengelolaan Proton. Kesepakatan ini juga termasuk perjanjian untuk mengembangkan pasar di luar Malaysia, dengan fokus pada ekspansi ke pasar-pasar baru di Asia dan Eropa. Jadi apa yang terjadi nih setelah Geely tidak menepati kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat ini? Apa kerugian yang dialami oleh Malaysia? Setelah Geely membeli saham Proton pada tahun 2011, ada harapan besar bahwa mereka akan membawa teknologi baru dan meningkatkan daya saing Proton di pasar global. Namun, jika ada klaim atau anggapan bahwa Geely tidak menepati janji atau kesepakatan, ini mungkin terkait dengan beberapa masalah yang muncul setelah kesepakatan tersebut. Beberapa masalah yang kemudian muncul, antara lain terkait dengan ketidaksesuaian antara ekspektasi pemerintah Malaysia dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Geely. Oke, setelah Malaysia terus ditimpa musibah bertubi-tubi seperti pangan, kesulitan pangan kemarin, terus kemudian rencana PHK Petronas, nah sekarang kerugian yang dialami oleh Proton yang dianggap oleh Malaysia bahwa ini adalah bentuk penipuan. Kira-kira apa langkah Malaysia ke depannya, Jem? Setelah serangkaian musibah yang melanda Malaysia, termasuk masalah pangan, PHK di Petronas, dan kerugian yang diakibatkan oleh Proton, Malaysia kemungkinan akan mengambil beberapa langkah untuk mengatasi krisis ini. Pertama, untuk masalah pangan, pemerintah Malaysia mungkin akan lebih fokus pada ketahanan pangan nasional, dengan memperkuat sektor pertanian dalam negeri dan meningkatkan pasokan pangan lokal. Mereka mungkin juga akan memperkuat kemitraan dengan negara-negara penghasil pangan untuk memastikan kestabilan pasokan. Kedua, untuk PHK di Petronas, yang dapat berdampak pada banyak tenaga kerja dan ekonomi, Malaysia kemungkinan akan mencari cara untuk mendorong diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor energi, dan memperkenalkan kebijakan untuk melindungi pekerja. Pelatihan keterampilan dan program pensiun dini mungkin juga akan diperkenalkan untuk membantu transisi para pekerja. Untuk masalah Proton, jika memang ada klaim penipuan atau kegagalan kesepakatan dengan Geely, Malaysia mungkin akan mengambil langkah hukum atau bahkan mempertimbangkan untuk meningkatkan kembali keterlibatannya dalam perusahaan mobil nasional ini. Pemerintah bisa mencari mitra strategis lain, atau menginvestasikan lebih banyak dalam pengembangan teknologi kendaraan domestik, termasuk kendaraan listrik, untuk mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Secara keseluruhan, langkah ke depan bagi Malaysia kemungkinan akan melibatkan pemulihan ekonomi yang berfokus pada diversifikasi industri, penguatan ketahanan pangan, serta perbaikan dalam sektor-sektor yang telah terpengaruh oleh perubahan besar ini. Pemerintah juga mungkin akan meningkatkan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak. Oke, Jam, sepertinya sebentar lagi akan memasuki sahur. Cukup sebentar aja, kita akan lanjutkan lagi dengan topik yang berbeda nanti setelah selesai sahur ya, sampai pagi nanti. Siap teman-teman, terima kasih banyak. Salam buat kalian semua dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Titip salam dari saya Dani Sena. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya juga. Kembali lagi besok. Saya Dani Sena pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.